untuk menyatukan, kita harus melepaskan perbedaan. Ya, jadi seperti kita berbeda agama, itu untuk menyatukan kebangsaan kita, kita harus menganggap bahwa semua agama itu sama. Semua agama itu baik. Dalam pandangan spiritualitas, semua agama sama dan setara. Nah, menurut kita seperti apa, Ustaz? Jadi begini, kalau orang mengatakan, udah, Anda jangan meyakini bahwa apa yang Anda anut itu paling benar. Iya. Tapi Anda harus keluar dari ranah pemikiran itu, ranah keyakinan mutlak itu. Anda harus menghormati yang lain dengan cara meyakini yang lain juga benar. Kan? Baru di sini disebut dengan toleran. Ini sesungguhnya menunjukkan bahwa cara berpikir seperti ini, cara berpikir yang intoleran. Jadi bukan membangun sebuah toleransi, tapi menghadirkan cara berpikir yang intoleran. Ya kenapa? Karena Anda berusaha menepikan semua keyakinan orang lain, dan saat yang bersamaan Anda sebetulnya tidak sedang toleran kepada orang lain yang punya keyakinan. Jadi dia sedang tidak toleran kepada orang lain, meminta orang lain keluar dari keyakinan mereka untuk masuk kepada keyakinan dia. Jadi dia membawa paham tersendiri yang justru dalam saat yang bersamaan dia meyakini bahwa paham dia itu yang paling benar, yang lain salah. Bisa dipahami nggak konsepsinya? Iya, kan? Anda meyakini sebagai Muslim, saya sebagai Muslim Islam agama yang benar, kan? Kemudian penganut agama lain meyakini bahwa agama dia benar. Datang satu paham, ya, yang trennya disebut dengan pluralisme agama, kan? Mengatakan paham itu salah, ya, cara berpikir Anda salah. Yang benar itu Anda harus keluar dari keyakinan mutlak Anda harus mengatakan bukan hanya Anda yang benar, yang lain pun semua benar. Dalam pandangan spiritualitas, semua agama sama dan setara. Jadi ini paham baru dia. Jadi dipaksa orang keluar dari pemahamannya untuk mengikuti pahamnya dia. Dan saat yang bersamaan dia menyalahkan yang lain. Nah, itu kan intoleran namanya. Iya. Artinya dia nggak menghormati paham lain. Dia datang dengan paham baru. Dia memaksa orang keluar dari pemahamannya. Lantas dia mengatakan itulah cara yang paling toleran. Jadi sebetulnya secara konsepsi pun bermasalah. Idenya bermasalah. Karena apa? Karena sesungguhnya toleransi itu tidak harus dimaknai dengan keseragaman, kesamaan, kemerataan segala pemahaman atau berbagai hal. Toleransi itu ketika kita mampu menghormati orang lain tanpa mengganggu, tanpa merusak, kan? Hal-hal yang memang sedang dikerjakan atau bahkan diyakini oleh orang lain. Yang kita lakukan adalah meyakini sepenuhnya dalam konteks keimanan apa yang kita peluk, apa yang kita anut dalam konsepsi agama. Misal saya sebagai Muslim, saya meyakini Islam yang paling benar, kan? Untuk itulah saya memeluk Islam, saya beribadah sesuai tata aturan Islam. Dan memang seperti ini konsepsi agama. Ya di Kristen misalnya, penganut Kristen meyakini Kristen yang benar. Di Hindu, penganutnya meyakini Hindu yang benar. Demikian di Buddha, di Konghucu, dan selain mereka. Ini kan? Jadi ini standar dalam dunia keyakinan itu. Bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya agama. Anda punya istri, saya punya istri. Anda meyakini istri Anda itu yang paling cocok, yang paling cantik, yang paling sesuai. Ini kan? Meskipun suami yang lain meyakini bahwa istri mereka yang paling ideal. Kan kita nggak bisa katakan, ini dalam rangka toleransi kerumah tanggaan, semua istri sama. Kan menuju pada peran yang sama, kan nggak bisa begitu. Iya kan? Nah, jadi ciri khas bentuk toleransi itu ketika saya memeluk Islam, ya, maka saya pun menghormati keyakinan orang lain. Dalam bahasa Al-Quran itu lakum dinukum waliyadin. Ya. Nah, kami meyakini apa yang kami peluk dan Anda meyakini apa yang Anda peluk. La ikraha fiddin, enggak usah memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan tertentu. Ya kan? Nah, tapi kalau mereka bertanya, kita menjelaskan. Kita menampilkan keindahan Islam itu yang disebut dengan dakwah. Islam di pekerjaan, Islam di rumah tangga, dalam bertutur, bersikap, berperilaku. Kalau mereka tanya, kita jelaskan. Nah, itu konsepsinya jelas di dalam Islam. Ya, kita sebagai penganut Muslim ya. Jadi sebetulnya kita nggak punya masalah dengan toleransi. Dalam pandangan spiritualitas, semua agama sama dan setara. Nah, jadi ini secara ide dasar atau konsepsi pluralisme agama menyatakan bahwa semua agama itu sama, kan? Serupa, Tuhannya satu dan sebagainya. Saya kira ini sesuatu yang tidak tepat. Ya, pernyataan yang tidak benar, selain juga bermasalah secara ide dasar, juga dalam konteks kebangsaan sebetulnya bertentangan dengan undang-undang dasar kita. Ya, di undang-undang dasar kita kan kalau masih ingat di pasal 29 ayat yang kedua, kan? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing Ya, ya. dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Tuh, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Jadi hak untuk beragama itu hak yang paling asasi, paling dasar yang dijamin kemerdekaannya oleh negara. Ya, jadi negara itu memberikan perlindungan kepada seseorang itu untuk memeluk agamanya, mendapatkan agamanya secara merdeka. Nggak boleh ada orang ganggu gitu kan. Baik ya? Nah, yang paling menarik itu kalimatnya jelas sekali, masing-masing. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Artinya negara pun mengakui ada keyakinan-keyakinan yang berbeda yang dipilih oleh setiap penduduk berdasar keyakinan masing-masing. Dan negara meyakini menurut si fulan nih penduduk negara itu ini agama yang benar A. Ya? Yang lainnya memeluk B, yang lain memeluk C. Jadi seseorang memeluk agama itu karena meyakini konsep keberagamaan yang dia peluk itu benar. Dalam pandangan spiritualitas, semua agama sama dan setara. Ya, ya. Nah, kalau dia mengatakan semuanya benar sama semua, nah itu jadi gado-gado nanti. Ya. Nah, jadi tidak relevan juga gitu pasal 29 ayat 2 ini. Jadi di sini memberikan jaminan dan pengertian bahwa oh ini loh, negara menghargai konsep keyakinan setiap pemeluk agama yang meyakini bahwa ini agama ini yang benar menurut pemeluknya. Dan dijamin oleh negara keyakinannya itu. Bahkan dijamin bagaimana dia beribadah menurut kepercayaannya itu. Nah, jadi di sini sebetulnya paham-paham semacam pluralisme, kan? Nah, dalam saat yang bersamaan ketika negara mengakui ini konsepsi beragama seperti ini, ya dengan keyakinan setiap pemeluknya datang satu keyakinan mengatakan nggak bisa begitu, semua sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Nah, ini sebetulnya secara konsepsi kalau kita gali lebih dalam itu bertentangan dengan undang-undang. Apalagi paham sekularisme yang memisahkan agama dengan negara. Ya, jadi di Indonesia itu perkawinan antara nasionalisme ya dengan satu spirit keagamaan itu menyatu. Ya nggak bisa dipisahkan. Bahkan saya sering katakan Indonesia itu bukan negara agama, tapi kehidupan berbangsa dan bernegara itu spiritnya bersumber dari dasar keagamaan. Ya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1. Ya kan? Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari situlah kemudian muncul gerakan-gerakan di kalangan pemikir-pemikir di masa Enlightenment namanya, masa pencerahan di Eropa. Ya, khususnya di awal abad ke-18. Maka muncullah kemudian kekuatan rasionalisme dari pemikiran yang melahirkan paham yang disebut dengan liberalisme. Liberalisme itu bawaannya apa? Kebebasan, ya, kemudian ditampilkan toleransi, bagus-bagus dia kalimatnya, kebebasan, toleransi dan persamaan. Apa yang kemudian dikembangkan persamaan itu dalam konteks keagamaan, persamaan dalam keyakinan beragama. Jadi sebetulnya persoalan pluralisme agama ini awalnya adalah masalah sosiopolitik, ya, dengan persoalan kalau istilah kerennya koeksistensi berkehidupan. Jadi tidak bisanya kita berdampingan secara bersamaan, secara sosiologis ya konteks interaksi sosial dengan orang di sekitaran kita karena semua keputusan mutlak dari kebenaran ya ukuran-ukuran dasar kebenaran itu harus kembali kepada satu arah dalam segala hal. Jadi persoalannya bukan masalah ini keyakinan agama ini benar atau tidak, tapi belum ada konteks satu konsepsi yang bisa mengatur hubungan sosial itu berlangsung secara harmoni. Maka muncullah paham liberalisme tadi yang diantara turunannya, anak pikirnya itu pluralisme. Nah, lantas dia berkembang, meluas kan, dan sebagainya, sampai kemudian di awal abad ke-20, tahun 1912 tepatnya, lahir seorang bernama John Hick. Ya, John Hick itu seorang teolog, filosof, juga agamawan yang dia mengembangkan kembali ya pola pluralisme agama ini yang tadinya menjadi kegelisahan dan masalah di Eropa, dikembangkan, dia ekspor keluar. Dia ekspor ke tempat-tempat yang tidak punya masalah yang sama dengan Eropa saat itu. Ya, Islam itu datang dengan rahmat. Termasuk bayangkan kalau di politik itu misalnya nggak ada agama, nggak ada peran Islam, wah sudah bisa bunuh-bunuhan itu. Karena nggak ada standar adab yang bisa memberikan rem ya dan batas kepada seorang itu untuk bersikap. Yang paling tinggi kan agama. Karena itu
adalah apa yang dianugerahkan oleh Allah, oleh Tuhan. Kalau manusia kan bikin, dia bisa bikin konsepsi ini, konsepsi adab, konsepsi moral. Tapi kan persepsi manusia satu dengan yang lain bisa berubah. Tapi kalau Allah sang pencipta yang memberikan, maka harmoni akan tercipta dengan sesungguhnya. Jadi dari segi sejarah ini bermasalah. Ya, ini diekspor keluar. Jadi kalau ada yang berkata demikian lagi, dalam pandangan spiritualitas, semua agama sama dan setara. Anda bisa sampaikan, mohon maaf Pak, Anda tertinggal gitu. Jadi sudah ada ya, di abad ke-16 gitu ya. Jadi sekarang sudah abad 21. Bapak tertinggal 5 abad. Jadi Anda, mohon maaf nih, pemikiran 5 abad yang lalu Pak, Bapak tertinggal. Atau kalau ada yang mengatakan demikian, maaf ya, ini masalah Eropa. Jadi jangan diimpor ke Indonesia. Muslim yang semakin berilmu otomatis makin toleran terhadap masyarakat di sekitarnya. Mungkin bisa dibilang begitu, San. Ya, bisa disimpulkan demikian, toleran dalam aspek-aspek yang perlu ditoleransi. Betul. Dan ini ekspresi toleransi itu pun sesuai dengan kebutuhannya. Jadi jangan berlebihan juga. Nggak bisa toleran itu misalnya, ini lebih berkembang lagi, ikut-ikutan beribadah sesuai dengan agama-agama orang lain. Ya, mungkin itu ya. Anda nggak bisa toleransi ikut ke tempat ibadah orang. Justru itu intoleran yang sangat tinggi. Paham nggak maksudnya? Paham, paham. Apa coba? Ulang lagi nanti. Bukan. Intoleran yang sangat tinggi. Kenapa? Kenapa? Karena saat dia hadir di tempat orang itu, hati dia meyakini bahwa itu salah. Tapi dia terpaksa hadir di situ untuk mewujudkan konsepsi yang salah. Saya toleran nih, datang ke tempat ibadah orang lain, tapi di hati dia mengatakan nih salah nih, ini nggak benar nih. Nah, itu kan kalau dalam bahasa agama nifak, munafik, hipokrit gitu kan. Jadi saya kira itulah. Terima kasih Mas Klik.